Perkenalkan, nama saya Da Arsika dengan NIM 230201078. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dengan NIM 230201081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Najihatul Faridi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Da Arsika dan teman saya Mulyadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Transaksi Ekonomi Syariah dan Kontrak Bisnis dalam Islam. Pengertian transaksi ekonomi syariah. Transaksi ekonomi syariah adalah transaksi yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan kehati-hatian. Transaksi ini meliputi akad-akad seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad gadai, dan lain-lain. Pengertian kontrak bisnis dalam Islam. Transaksi kontrak bisnis dalam Islam adalah kontrak yang dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Kontrak ini meliputi akad-akad seperti akad kerjasama, akad pembiayaan, akad pengelolaan dana, dan lain-lain. A. Asas dan unsur kontrak dalam Islam. Asas kontrak bisnis. 1. Ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan. Kontrak dalam Islam memerlukan penawaran yang jelas atau ijab dan penerimaan yang tegas atau qabul dari kedua belah pihak. Penawaran harus dinyatakan dengan jelas dan penerimaan harus bersifat sukarela dan tegas. 2. Aqd atau kesepakatan. Kontrak bisnis harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan sah antara semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak. 3. Kepastian atau certainty. Kontrak harus jelas dan pasti. Ketentuan-ketentuan kontrak harus dapat dipahami dengan baik dan semua unsur ketidakpastian atau gharar harus dihindari. 4. Keadilan atau justice. Kontrak harus adil dan seimbang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam kontrak tersebut. Prinsip keadilan sangat penting dalam hukum Islam. 5. Penuh kesadaran atau full understanding. Pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki pemahaman penuh tentang syarat dan ketentuan kontrak. Tidak boleh ada unsur penipuan atau pemaksaan. 6. Kepatuhan pada syariah atau compliance with syariah. Kontrak bisnis harus mematuhi hukum dan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari riba atau bunga dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. 7. Pelaksanaan kesepakatan atau fulfillment of the agreement. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus melaksanakan kesepakatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. 8. Kepatuhan pada prinsip kepemilikan atau ownership. Kontrak harus meliputi hak kepemilikan dan hak milik pihak-pihak yang terlibat. 9. Kepatuhan pada prinsip etika atau ethical consideration. Prinsip-prinsip etika dan moral harus diikuti dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Bisnis harus dilakukan dengan integritas dan moralitas. 10. Transparansi atau transparansi. Kontrak bisnis harus transparan dengan semua informasi yang relevan diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada praktik penipuan atau pengecualian informasi. 11. Kepatuhan pada prinsip kekeluargaan atau good faith and fair dealing. Pihak-pihak dalam kontrak bisnis harus bertindak dengan itikat baik dan melakukan semua upaya yang wajar untuk mencapai tujuan kontrak. Prinsip ini dikenal dengan istilah good faith and fair dealing. Unsur kontrak dalam Islam. 1. Ta'awun, kerjasama. Kerjasama adalah asas penting dalam ekonomi syariah. Kontrak bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. 2. Ijab dan kabul. Kontrak bisnis dalam Islam memerlukan tawaran ijab dan penerimaan kabul yang sah dari kedua belah pihak. Tawaran harus jelas dan tegas, dan penerimaan harus bersifat sukarela. 3. Akad. Kontrak harus melibatkan kesepakatan yang jelas dan diakui oleh semua pihak yang terlibat. 4. Gharar. Kontrak bisnis dalam Islam tidak boleh mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Kontrak harus jelas dan dapat dipahami sehingga risiko dan ketidakpastian minimal. 5. Maisir. Kontrak yang mengandung unsur perjudian dilarang dalam Islam. Semua transaksi harus dibebas dari unsur perjudian. 6. Riba. Riba adalah haram dalam Islam. Transaksi yang melibatkan bunga atau riba dilarang. Sebaliknya, transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keuntungan yang sah. Jenis-jenis transaksi dalam Islam. 1. Murabahah.
Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli harga beli barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Ini digunakan dalam pembiayaan dan perdagangan berdasarkan prinsip syariah. 2. Mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara investor dan pengusaha. Investor menyediakan modal, sedangkan pengusaha menyediakan tenaga kerja dan manajemen. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. 3. Musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih berinvestasi dalam usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dan semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap usaha tersebut. 4. Wakalah. Wakalah adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tugas tertentu. Ini sering digunakan dalam manajemen investasi dan perwalian dalam ekonomi syariah. 5. Istinah. Istinah adalah transaksi jual beli di mana pihak pembeli memesan produk yang belum ada dengan spesifikasi tertentu. Penjual kemudian membuat produk sesuai dengan pesanan. 6. Bai salam. Bai salam adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dengan penyerahan barang pada waktu yang akan datang. Biasanya digunakan dalam sektor pertanian. 7. Qardal Hasan. Ini adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau keuntungan. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman tanpa mengharapkan imbalan finansial. Berakhirnya kontrak. Kontrak dalam ekonomi syariah dapat berakhir karena beberapa alasan seperti 1. Kepenuhan. Kontrak dapat berakhir karena semua syarat dan ketentuan dalam kontrak telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. 2. Kepresisian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, kontrak dapat berakhir. 3. Ketentuan waktu. Beberapa kontrak memiliki tanggal kadaluarsa tertentu di mana kontrak tersebut akan berakhir secara otomatis. 4. Kepasrahan. Kontrak dapat berakhir jika salah satu pihak menyerahkan haknya kepada pihak lain. 5. Pembatalan. Kontrak dapat dibatalkan jika ada persetujuan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam kontrak. Sumber hukum. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak prinsip hukum Islam ditemukan dalam Al-Quran. 2. Sunnah. Sunnah adalah praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah ditransmisikan melalui hadis, catatan tentang tindakan dan perkataan Nabi. Sunnah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan hukum Islam. 3. Ijma. Ijma adalah kesepakatan umat Islam yang terkemuka atau ulama dalam hal tertentu. Ijma digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah. 4. Qiyas. Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menentukan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. 5. Istilah. Istilah adalah pertimbangan kepentingan umum dalam mengambil keputusan hukum ketika situasinya berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.